Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Syakif Musodak dengan NIM 20113311 akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI atau kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajimanwedo Diningrat. BPUPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Agenda sidang pertama yaitu membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka dengan pembicara Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama ada beberapa usulan mengenai dasar-dasar negara. Misalnya, Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengusulkan butir-butir nilai negara, yaitu: pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Dilanjut oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni tahun 1945 tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila. Pada pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengajukan 3 usulan dasar negara, yaitu: pertama, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, akan tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9. Untuk menyelenggarakan tugas itu, rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Lalu pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang lanjutan BPUPKI yang dikenal dengan Sidang 2 BPUPKI. Pada sidang kedua disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang di dalamnya memuat 5 sila Pancasila. Akhirnya semua anggota sidang rapat menerima kesepakatan tersebut, sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai. Pada sidang kedua juga membicarakan masalah-masalah lain, yaitu wilayah, bentuk negara, persiapan panitia perancangan undang-undang, serta persiapan pemerintahan. Dan akhirnya BPUPKI dibubarkan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan sidang PPKI. PPKI atau disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai, adalah panitia yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jepang. PPKI sendiri memiliki tugas yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. PPKI semula berencana mengadakan sidang pada tanggal 16 Agustus 1945, tapi tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini berhubungan dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, sehingga golongan muda mendesak agar segera mempersiapkan kemerdekaan. Dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan di bekas gedung Rood van Indi di Jalan Pejambon. Dalam sidang tersebut, dalam hitungan belasan menit terjadi permusyawarahan antara kelompok yang berbeda pendapat mengenai sila pertama Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Piagam Jakarta. Kelompok keagamaan non-muslim dari timur dan kelompok kaum keagamaan penganut ajaran kebatinan serta golongan nasionalis keberatan terhadap 7 kata itu, sehingga mereka meminta ke lapangan hati para tokoh dari kelompok Islam agar bersedia dilakukan pengubahan. Pada akhirnya, permusyawarahan itu berhasil membujuk pihak tokoh-tokoh golongan Islam agar bersedia menghapuskan 7 kata sila pertama Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Juga ada beberapa agenda sidang PPKI 18 Agustus 1945, yaitu
mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia, dimulai dari pembukaan undang-undang dilanjut pasal 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan untuk sementara waktu presiden didampingi oleh sebuah Komite Nasional Indonesia sampai terbentuknya DPR dan MPR. Agenda sidang PPKI 19 Agustus 1945 yaitu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, dan pembentukan Komite Nasional di setiap provinsi. Agenda sidang PPKI 22 Agustus 1945 yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan bersifat final. Sekian dari saya dan terima kasih.